video ini saya akan menjelaskan rangkaian listrik sederhana dari baterai. Baterai pada rangkaian listrik digunakan sebagai sistem kelistrikan. Baterai berfungsi sebagai sumber arus arah atau DC. DC artinya direct current pada sistem kelistrikan otomotif. Umumnya, baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tegangan 12 volt dan kapasitasnya berkisar 40-70 Ah atau ampere hour. Di video ini saya akan menjelaskan dan sekaligus merakit sistem kelistrikan seri dan paralel. Berikut ini videonya. Baiklah teman-teman, kita akan memulai merakit rangkaian listrik pada rangkaian seri. Sebelum merakit, kita sebaiknya menyediakan sebuah triplek yang sudah dilobangin untuk penempatan saklar fitting lampu, saklar, dan holder baterai. Kemudian kita akan merekatkan fitting lampunya ke dalam triplek yang sudah kita lubangi. Selanjutnya kita akan mengaitkan antara fitting lampu pertama dan fitting lampu kedua menggunakan kabel. Di sini ukuran kabelnya bisa kalian tentukan masing-masing dan rekatkan selanjutnya kita memasang saklar lampu on off ya. Kemudian kaitkan menggunakan kabel ke fitting bohlam yang pertama. Seperti itu ya guys. Kemudian kita akan mengaitkan fitting bohlam kedua dengan menggunakan kabel. Ukurannya ini bisa kalian atur sesuai dengan kemauan kalian sendiri. Kemudian kita akan menempatkan holder baterai. Kita lepaskan terlebih dahulu baterainya agar lebih mudah dalam pemasangan holder baterai. Kemudian kita masukkan kabel holder baterai ke bawah papan triplek ini ya. Sebelumnya kita harus melubanginya dulu agar dapat masuk. Kemudian salah satu kabel holder baterai dikaitkan ke saklar lampu. Seperti itu. Kabel satunya lagi dikaitkan ke kabel bohlam kedua. Nah, kurang lebih seperti itu rangkaian listrik seri yang kita rangkai pada hari ini. Kemudian kita akan menselotip bagian-bagian yang sambungan-sambungan pada rangkaian ini agar terlihat rapi dan tidak terjadinya konsleting. Nah, seperti itu tadi guys, cara merangkai rangkaian listrik para seri ya. Sekarang kita akan memasang bohlam dan memasang baterai untuk mencoba sistem rangkaian seri yang kita buat ini apakah berhasil apakah tidak. Nah, lampunya sudah hidup. Seperti itulah tadi merangkai rangkaian seri. Nah, jadi guys, rangkaian listrik seri disusun berurutan dari sumber, komponen, hingga balik lagi ke sumber. Baterai mengaliri listrik ke konduktor atau kabel lalu menuju lampu serta berpijar atau menyala karena energi. Setelah itu listrik kembali bergerak dari lampu dengan konduktor berbeda menuju baterai di kutub lain. Seperti itu guys, sistem rangkaian listrik seri.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan atau merangkai rangkaian listrik paralel. Tadi kita sudah merangkai rangkaian listrik seri, sekarang merangkai rangkaian listrik paralel. Nah, pertama-tama kita akan seperti biasa, kita membuat tripleknya terlebih dahulu dan mencetaknya ke tempat-tempat saklar dan tempat bohlam serta holder baterai. Kemudian meletakkan saklarnya di sini 2 buah ya untuk rangkaian paralel. Kemudian saklarnya dihubungkan menggunakan kabel seperti itu ya. Kemudian dilekatkan ke saklar satunya lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasang fitting bohlamnya. Kita masukkan ke lubang yang sudah kita sediakan di triplek. Kemudian kita akan menghubungkan antara fitting bohlam pertama dan fitting bohlam kedua. Kita rekatkan. Seperti itu guys, ketika fitting bohlam pertama dan kedua saling dihubungkan menggunakan kabel, kemudian fitting bohlam pertama dihubungkan ke saklar pertama. Kita hubungkan antara fitting bohlam pertama dengan saklar pertama. Seperti itu ketika fitting bohlam pertama dan saklar pertama dihubungkan menggunakan kabel. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan antara fitting bohlam kedua dengan saklar kedua menggunakan kabel tentunya. Ini ukuran kabelnya bisa disesuaikan dengan ukuran penempatan antara bohlam dengan saklarnya. Kita rekatkan ujung kabelnya ke saklar. Seperti ini rangkaiannya sementara. Kemudian kita akan meletakkan holder baterai ke dalam lubang yang sudah disediakan di triplek. Kita masukkan salah satu kabel holder baterai yang berwarna merah ini. Kita masukkan melalui lubang di dalam triplek, kemudian kabel yang satunya lagi. Nah, salah satu kabel dari holder baterai akan kita sambung menggunakan kabel yang ukurannya lebih pendek karena tidak terlalu panjang untuk menyambungkan ke saklar pertama. Kita hubungkan seperti itu kira-kira. Setelah disambungkan antara holder baterai dengan saklar pertama, kemudian salah satu ujung dari
holder baterai yang berwarna merah dihubungkan ke fitting bohlam pertama. Seperti itu kira-kira. Nah, pada rangkaian paralel ini terdapat dua arus listrik. Setiap lampu mendapat arus tanpa lampu satunya. Seperti inilah rangkaian yang kita rangkai pada rangkaian paralel. Kemudian kita akan merekatkan sambungan-sambungannya menggunakan selotip agar tidak korsleting dan terlihat rapi. Nah, pada rangkaian paralel ini terdapat dua arus listrik. Setiap lampu mendapat arus tanpa lampu satunya. Selanjutnya kita akan mencoba rangkaian paralel kita yang kita lakukan saat ini apakah berhasil atau tidak menggunakan bohlam. Nah, lampu tetap menyala meskipun salah satunya diambil atau mati. Dan keuntungan rangkaian paralel ini adalah cahaya pada lampu lebih terang dan lampu yang tidak dibutuhkan dapat kita matikan. Nah, teman-teman sekalian, dalam pengaplikasian di kehidupan kita sehari-hari, di rumah-rumah kita banyak menggunakan rangkaian listrik paralel. Kenapa demikian? Karena rangkaian listrik paralel ini dinilai lebih menguntungkan daripada rangkaian listrik sebelumnya. Kenapa begitu? Karena pada rangkaian paralel ini, lampu dan bola lampu ini dapat dihidupkan dan dimatikan secara bergantian. Ketika lampu yang ini dimatikan, ini tidak dihidupkan, ini tidak akan mempengaruhi sistem kelistrikan pada lampu-lampu selanjutnya.